Nah, bisa keluar aja dulu terus masuk lagi ya. Bisa. Oke ya, lanjut ya. Lanjut, ini masih biasa. Nah, ini sekarang, ini udah mulai nih. Silakan coba untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ada ini ya, udah beda-beda nih. Ini adalah materi pengulangan. Jadi bagi yang ngerasa kelompok lain kok terjadi pengulangan, Kamis itu memang kakak ulang ya. Dan materi baru untuk teman-teman baru. Oke, kita mulai. Pertama kita lihat 1 dan 2 dulu. Apa yang paling nampak nih ya? Gambar yang di atas nih hitam segini ditambah sehingga posisinya jadi 2 kali lipat banyaknya. Maka kita pergi ke gambar 3 yang tadinya segini, maka akan bertambah setidaknya di tengah. Maka C ini lebih dari setengah, bukan. D lebih dari setengah, bukan. E lebih dari setengah, bukan. Ya, tuh. Nah, sekarang menyisakan A dan B. Nah, sekarang kita lihat nih gambar bolanya. Ya, kakak tebalkan sedikit. Di sini gambar pertamanya hitam, Kak. Hitamnya geser ke kanan, fokus pada yang pertama hitam kanan. Yang pertama apa? Putih, geser ke kanan, putih kanan. Yang mana putih ke kanan? Iya, jawabannya B ya. Jadi hati-hati. Nah, jadi analogi itu patokannya itu gambar satunya. Gambar satunya awalnya hitam ke kanan. Gambar 1, 2, 3-nya awalnya putih, berarti putihnya ke kanan. Berarti jawabannya B ya. Nah, jadi yang rata-rata banyak kejebak salah dari hasil tryout, kakak lihat statistiknya itu di analogi ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nomor 4? Aman? Lanjut ya, nomor 4. Nah, lebih ini lagi nih. Nomor 4. Silakan dicoba dulu. Oke, ayam ya rata-rata A, ada yang B, ada yang A. Oke. Mari kita bahas. Nah, ada sesuatu yang unik di analogi ya. Apa itu Kak analogi? Adalah jangan pernah di figural, jangan pernah menanamkan emosi dalam gambar. Maksudnya apa Kak? Makna ya. Nah, jangan pernah memaknai makna. Ya. Kenapa? Karena dalam memahami makna, figural tuh anggap gambarnya itu abstrak. Jadi kalau ada konsep fisika, konsep ini itu nggak berlaku. Contoh, ini gambar 1, gambar 2. Gambar 1 seperti ini, gambar 2. Nah, kalau kita lihat hukum fisika ini seolah-olah pengungkit ya, dia jatuh. Padahal enggak, ini satu-satu dilihat. Pertama sisi di sini, gambar yang di sudut atas turun ke bawah perpindahannya. Maka kita lihat juga ini yang bulat turun ke bawah. Kayak gitu ya. Kemudian yang ini tadi berputar berapa derajat nih? Berputar sekitar 45. Maka ini juga berputar 45. Berarti yang iya, yang sebelah sini hanya turun setengah. Maka yang sebelah sini juga turun setengah. Jawabannya B. Jadi hati-hati. Jangan pernah memaknai figural karena dia adalah sejatinya gambar abstrak, lebih ke posisi. Oke ya, jadi jawabannya B. Nah, ya. Oke, oh kita lihat. Sorry, segitiganya lupa kakak cek. Nah, ternyata ini gambar hitam jadi putih. Maka gambar putih jadi hitam. Iya, jatuhnya A, nggak jadi B. Ya. Nah, ayam ternyata.
Pantang kakak ini sedikit ya. Jadi ingat, lebih ke posisi, bukan ke makna gambar. Ya, lanjut. Nah, sekarang soal nomor 5. Silakan coba dulu. Oke ya. Nah, kita bahas. Pertama, kita lihat gambar yang di atas ya. Ini gambarnya posisinya putih, ini hitam. Ingat, posisi atas. Berarti yang di atas ini putih, maka sudah dipastikan gambar sebelahnya hitam. Maka yang putih buang. Nah, dah. Sekarang kita lihat gambar bawah. Ini putih, Kak. Tidak ada perubahan. Maka ini juga putih. Tidak ada perubahan. Putih-putih. Berarti E hitam. Buang. Selanjutnya apa yang ketiga polanya? Pencerminan. Maka pilih yang pencerminan. Kalau sebelah yang 3 seperti ini, ya, maka gambarnya seperti ini. Jadi jawabannya A. Ya, hati-hati. Ya. Jadi sangat hati-hati di analogi. Jangan, oh Kak, yang atas itu kecil Kak, bulat. Berarti saya pilih juga yang kecil, bendera. Ingat. Nah, itu salah ya. Jadi jawabannya A. Kenapa nggak B? Ya. Nah, ini kakak ulang ya. Jadi hati-hati ya. Kebanyakan rata-rata kejebak di B karena pasti berpikirnya kayak gini nih. Ya. Coba perhatikan, nanti silahkan ikut TO gitu ya. Nah, coba perhatikan ya. Pasti teman-teman yang masih bingung mikirnya gini, Kak, ini kan kecil. Ini kecil. Jadi Kak, saya lihatnya yang kecil. Ini kecil, maka selamat Anda dalam jebakan analogi. Jadi figural itu kekuatannya pada posisi, bukan pada makna gambar. Gak ada ceritanya gambar bendera, gambar apa, gak ada. Oh, ternyata apakah ini posisinya di atas. Ya, yang atas. Nah, jadi lihat atas nih, bagian atas. Atasnya putih, berubah nih lawannya hitam. Maka lihat bagian sini atasnya. Oh, atasnya hitam, maka pilih atasnya putih, lawannya hitam. Gitu. Maka ini coret, dia langsung tercoret ya. Dah. Lalu lihat yang bawah, ini namanya jebakan, jebakan analogi. Putih-putih. Berarti apa? Tidak ada perubahan. Ini putih juga ikut putih. Nah, maka yang E salah. Karena E hitam. Kemudian pola yang ketiga, pencerminan. Nah, berarti yang mana? Jawaban A. Gitu ya. Jadi hati-hati, itulah jebakan analogi. Hal yang paling berbahaya, kita yakin kita benar. Oh, gimana tesnya tadi? Oh, gampang. Rupanya nggak lewat gitu ya. Hati-hati ya. Oke, lanjut. Next. Kita masih... Sekarang silakan gambar soal nomor 6. Dua gambar lagi sepertinya. Kenapa kakak gambar dulu? Gambar paling banyak ya keluar. Ada C, ada A, oke ya. Rata-rata di A. Oke, kita bahas. Ada yang C, ada yang A. Nah, ini gambar 1, gambar 2, ini gambar 3, kita dicari-cari gambar 4 ya. Gambar satunya apa? Terjadi perubahan. Yang pertama ya, perubahannya adalah di mana gambar yang bagian ini, nah, ya di bagian ini ya. Bagian ini yang tadinya putih jadi hitam gitu ya.
Nah, maka kebanyakan yang terkena jebakan analogi memikir ini bagian depan ikan. Maka dia akan berpikir bagian depan mobil. Maka selamat, kita kena jebakan. Tidak ada makna dalam figural. Posisi, berarti ini di mana? Kanan. Maka kita lihat bagian kanan, ini hitam. Pilihlah bagian kanannya putih. Maka yang hitam nih coret ya. Nah, oke, satu. Sekarang kita lihat bagian kiri, bukan bagian ekor, nggak ada dalam figural ekor, yang ada bagian kiri. Ternyata pada bagian kiri setengah bagiannya hitam, berubah. Maka kita lihat bagian kiri juga sama, setengahnya hitam, setengahnya putih. Jadi jawabannya B. Ya, hati-hati. Jangan pernah memaknai gambar dalam figural. Ya, figural itu abstrak. Iya, bisa gitu ya. Nah, jadi hati-hati analogi. Ya, jadi bukan pada makna oh mentang-mentang depannya ikan, maka kita milih depannya mobil gitu ya. Ulang ya. Iya, berlaku semua gambar ya. Berlaku semua gambar. Makanya Kakak ulang analogi karena kalau untuk gambar lain rata-rata teman-teman aman. Di analogi ini masih banyak kejebak. Ulang ya. Gambar satu, ikannya menghadap ke kanan. Ingat, kita nggak boleh ini gambar, oh ini ikan, Kak. Jangan. Maka kalau kita anggap ikan, pasti kita akan menganggap ini mobil. Padahal figural itu sejatinya nggak bermakna emosinya. Tidak ada arti gambarnya. Jadi kalau misalnya ini sisinya, ngafalnya apa? Sisi kanan. Ini bagian kanan. Kanannya berubah dari putih jadi hitam. Maka kita lihat sebagian kanan yang gambar 3 ini kanannya putih apa hitam. Maka jadi putih. Gitu ya. Kemudian kita lagi jangan maknain ini ekor, tapi maknain ini bagian kiri gambar. Maka kita lihat di sini bagian kiri. Bagian kiri gambar terjadi perubahan, setengahnya berubah warnanya jadi lawannya. Maka ini juga berubah setengah warnanya gitu. Jawabannya B ya. Paham ya? Oke, paham. Satu lagi, habis itu baru kita hitung-hitungan. Nah, sekarang nomor 7. Nah, iya, jangan anggap itu ikan. Sama kayak gini nih. Apa nih kira-kira? Masih ada yang tergoda enggak? Oke, udah mantap ya. Udah paham. Kalau belum tadi, kalau nggak sempat dikasih clue yang tadi, pasti ini rata-rata jawabnya itu bukan E ya. Nah, kita lihat gambar di sini bukan maknain kepalanya, melainkan sudut kanan atas. Sudut kanan atas tadi dipotong, Kak. Jangan anggap kepalanya. Maka kita akan lihat sudut kanan atas gambar apa? Iya, gambar ekornya yang terputus. Yang terputus. Yang nggak terputus bukan, bukan, bukan. Terus kita lihat lagi, apanya lagi? Oh, terjadi perubahan warna. Yang tengahnya ini tadinya hitam, jadi putih. Maka ini putih, jadilah hitam. Ya, jawabannya E. Oke ya, udah mantap rata-rata. Fix ya untuk analogi ya. Bagi yang mau ini ya, gambar lumayan banyak, 5 sampai 10 soal. Lumayan banyak. Teman-teman nanti akan dapat soal FR. Apa itu FR, Kak? Soal-soal dari kawan-kawan yang udah tes. Oke, sekarang coba yang ini ya, mungkin sebagian ya, kubus nggak Kakak masukin. Kalau mau Kakak masukin nanti kita bahas di itu ya. Kubus juga banyak yang nanya. Oke, sekarang kita jawab nih. Ya, mungkin sebagian udah banyak yang tahu, sebagian masih ada yang belum tahu gitu ya. Jadi Kakak pilih dulu soal-soal yang mudah kejebak. Nah, dari opsinya, dari yang milih jawaban kita udah lihat. Ada yang E, ada yang C gitu ya. Oke, kita bahas. Nah, Y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0.
maka Y pangkat 2 adalah positif 9, kan gitu ya. Nah, kebanyakan berpikir Y adalah akar 9. Dia berpikir itu 3, sedangkan X 3. Maka seolah-olah C, padahal ini salah. Ya, loh kok bisa salah, Kak? Ternyata hati-hati yang pangkatnya 2. Pangkat 2 itu menghasilkan 2, satu positif 3, satu negatif 3. Loh, kok bisa gitu, Kak? Coba kita buktikan. 3 pangkat 2 itu 9. Min 3 pangkat 2 artinya kan min 3 kali min 3. Min kali min juga 9. Nah, ketika 3 dengan 3 jawabannya C. Ketika 3 dengan min 3 jawabannya itu apa? A. Nggak mungkin dalam satu opsi ada 2 jawaban. Jatuhnya di E ya. Nah, hati-hati. Jadi nggak bisa ditentukan gitu. Kalau dalam ceritanya angka, kecuali ceritanya geometri. Contoh, X adalah panjang sisi dari, nah ini lain kalau ini. X adalah panjang sisi dari persegi. Nah, yang luasnya, misalnya ini kan ada juga yang kayak gini. Yang luasnya 9 cm kuadrat. Sedangkan Y adalah 3 misalnya. Mana? Kalau geometri itu iya, yang diambil hanya tambah. Nah, itu jawabannya jatuhnya ke C. Ya. Kalau dia itu bukan geometri, jawabannya tidak bisa ditentukan. Nah, gitu ya. Kenapa Kak geometri nggak pakai min? Nggak mungkin sebuah panjang itu negatif. Berarti apa? Masa ada sebuah persegi panjang sisinya min 3, berarti dia ke dimensi lain gitu ya. Sama juga dengan waktu. Jadi hati-hati kalau soalnya itu dalam bentuk persamaan matematika, jatuhnya ke E. Kalau soalnya itu dalam geometri, jatuhnya C gitu ya. Iya, semua akar berlaku seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi ingat aja kalau pangkat 2 harus hati-hati. Bukan pangkat 2 aja, pangkat genap. Mau pangkat 4, pangkat 6. Nah, hati-hati ya. Oke. Nah, jika soalnya Y kuadrat kurang 9 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, ini kan sama soalnya kan. Nah, oke, fix. Fix ya. Oke, ada pertanyaan? Fix. Oke, kalau fix kita lanjut. Nah, sekarang ini juga pernah keluar tahun berapa gitu ya. Silakan dicoba dulu untuk nomor 9. C ya. Maksud ada yang bertanya tenggelam? Bentar. Mana ini? Sudah tenggelam tadi yang bertanya. Coba diketik lagi ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, kita mulai. Ini nama triknya adalah kalau kakak tuh permisalan. Nama triknya kita permisalan. Permisalan yang mana? Yang sama. Ingat, soal itu hanya pola, ya, rekayasa, dan bilangan bulat sederhana, pola TIU. Kita lihat. Ya. Mana angka yang sama, Kak? Angka yang sama nih. 889977. Mana yang sama? Ini sama, ini sama, ini sama. Kenapa harus sama? Biar bisa digunakan rekayasa angka. Nah, kakak misalkan yang sederhana. Kalau ini 3, kakak misalkan 6. Berarti apa? Maka jadinya, ini kakak misalkan nih. Jadi 6. Maka jadinya 6 dikurang 6/3 dengan catatan yang ditanya tidak dalam nilai. Boleh dimisalkan. Nah, berapa nih? 6 bagi 3, 2. 6 kurang 2, 4. X-nya 4. Nilai Y-nya 6 bagi 3. Nilai Y 2. Maka apa jawabannya? Iya, jawabannya A.
X lebih besar dari Y. Loh Kak, kami kemarin jawabannya C itu kalau bentuknya per 2. Contoh nih misalnya 99998 per 2. Nah, itu iya. Kalau kita misalkan baru nanti hasilnya C, ya. Kenapa Kak ambilnya 6? Boleh ambil apa aja, Kakak memudahkan 6 karena kelipatan daripada penyebutnya biar mudah. Jadi berpikir mudah aja. Berarti kalau kelipatannya 5 Kak, kalau penyebutnya 5, Kakak ambil 10. Nah, gitu ya. Terserah mau misalkan angka berapa aja, yang penting polanya sama. Kalau misalnya 7, Kakak ambil 14. Gitu ya, biar mudah. Oke, paham? Siap? Oke. Supaya enak dibagi, karena nggak ditanya angka, hanya ditanya mana lebih besar, mana lebih kecil. Ya, jadi hati-hati ya. Oke, lanjut. Ada yang minta ulang? Nggak banyak minta ulang? Ada? Nggak ada ya? Ulang. Oke, Kakak ulang siap pelan-pelan. Jadi, Kakak ulang. Nah, kalau jumpa soal dengan angka yang mirip-mirip dan pertanyaannya itu hanya ditanya mana lebih besar, mana lebih kecil. Ada yang hari Kamis ada Kakak taruh di YouTube. Yang hari Kamis ini ada. Yang Sabtu Minggu enggak, yang platinum juga enggak ya. Oke. Nah, kita lihat. Jika jumpa pola soal seperti ini, maka kita bisa misalkan angka yang sama. Mana yang sama? Nih, 889977. 889977. Nah, gitu ya. Nah, dah. Berarti apa? Kakak misalkan dengan 6. Kenapa Kak 6? Karena di sini penyebutnya 3, biar mudah gitu. Maka jadinya yang X ini jadi 6. Ini jadi 6, ini jadi 6. Inilah dia jadinya. X 6 kurang 6 per 3. 6 bagi 3, 2. 6 kurang 2, oh X-nya 4. Yang Y, 6 bagi 3 cuman kan 2. Maka jawabannya A. 4 kan lebih besar daripada Y. Gitu ya. Oke, fix. Lanjut. Ada pertanyaan? Aman? Kalau mau buat misalnya 8 pun juga sama. Mau misalkan pakai 12 juga sama. 12 bagi 3, 4. 12 kurang ini sama gitu ya. Hasilnya adalah A. Oke ya. Kalau 6 diganti apa? Kakak ganti 12 kalau 6 gitu. Fix ya. Kalau metode apa tuh? Cepret. Cepret atau coret? Metode coret. Apa mau dicoret? Cepret atau coret? Yang C itu misalnya kayak gini. Nah, misalnya X adalah ini ganti 2. Nah, itu ya. Dicoba aja. Yang kelas platinum dapat akun khusus. Videonya udah hampir 500 lebih. Ya. Jadi platinum ini yang nanya ya. Oke, lanjut nomor 10. Ya. Silakan dicoba dulu. Iya, polanya tadi bisa berapa aja, jangan dihafal ya. Gitu. Nah, silahkan ini. Ini juga sama ya, soalnya punya karakter pola ya. Oke, kita tunggu dulu beberapa orang lagi. Ada yang macam-macam, ada yang B, C, B, A, B. Oke, kita pakai cara abnormal ya, bukan pakai cara eh, eksponen. Kakak nggak pakai eksponen di sini. Sama aturannya seperti tadi, jika menemukan soal yang tidak ditanyakan hasil dalam bentuk nilai, hanya lebih besar lebih kecil, maka yang sama misalkan, apa yang sama? 731, 731, 731. Karena dalam pangkat, kakak misalkan 731, kakak misalkan 10. Kak, kok 10, Kak? Kenapa enggak yang lain? Enggak masalah yang lain, hanya saja 10 kalau dipangkatkan itu mudah. Nah, gitu ya. 10 pangkat 2, 100. 10 pangkat 3, 1000 gitu ya. Maka jadilah dia untuk X menjadi 731 kakak jadiin 10. 29 kakak misalkan 3. Kok 3, Kak? Karena hindari pangkat 1. 29 kakak misalkan 3, maka 28 ini beda berapa dengan 29? Beda 1.
Berarti 28 jadinya 2. Maka jadilah persamaannya X pangkat 3 dikurang ya 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 3 1000. 10 pangkat 2 100. Mudah 900. Yang Y sekarang. Yang Y 10 pangkat 2. Hasilnya berapa? 100. Ternyata jawabannya A. Iya, bukan B. Hati-hati awas kejebak ya. Kayak gitu kalau bentuknya seperti ini. Terserah mau pangkat berapapun. Ya. Ada pertanyaan? Ulang. Oke, kakak ulang pelan-pelan. Di sini aja lah kakak ulang. Kalau menemukan soal dengan pola pangkat yang angka sama-sama, maka misalkan dengan angka yang sederhana. Siapa angka sederhana kakak misalkan? 731, kakak misalkan 10. Kenapa kak? Biar mudah dipangkatkan. Pangkatnya hindari pangkat 1, makanya 29. Biasanya kakak selalu ambil 3. Kenapa kak? Karena ini beda 1, biar jadinya 2. Nah gitu. Sehingga berubahlah X tadi, udah kakak ganti, jadi 10 pangkat 3 dikurang 10 pangkat 2. 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 2 100. 1000 kurang 100, 900. Nah, karena pangkat 1 tuh mau 3 pangkat 1 ya 3. 10 pangkat 1 ya 10. Ya, mempengaruhi hasil. Hasilnya tidak membuktikan sama. Jadi hati-hati. Sama halnya kenapa kita nggak boleh misalkan angka itu 0. Ya 0 dikali berapapun 0 nggak boleh. Ya. Nah, kalau diganti dengan 1 juga nggak bisa. Saran kakak gantinya itu 2. Gantinya itu 3. Jangan gantikan dengan 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun 1. Dia aneh nih 1. Gitu ya. Kalau 10 kan enggak, 10 pangkat 2 100. Lain, 1 pangkat 2 1. Nah, hati-hati ya. Kalau 2 boleh, 2 pangkat 2 4. Sama dia nanti. Tapi bedanya 2 pangkat 3 udah ini. Mau 2 boleh, 3 boleh, terserah. Oke, lanjut ya. Kemudian Y jadinya 10 pangkat 2, jadinya 100. Maka 900 dengan 100 besar 100. Oke ya, lanjut. Jawabannya A. Next sekarang. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini juga sering. Soal nomor 11. Silakan dicoba dulu. Ini udah sering. Ya, rata-rata udah pada benar ya. Ini tinggal hafal saja gitu ya. Jika X adalah 23,3% dari 757, sedangkan Y adalah 757% dari 23,3 jika angkanya sama. Ya, persennya sama, 757-nya sama. Maka nggak usah dicari, langsung C gitu ya. Nah, contoh, kita boleh juga nggak Kak pakai cara tadi? Boleh kita buktikan. 23,3 kakak ganti 80 misalnya. 757 kakak ganti 100 misalnya ya. Maka jadinya apa? X menjadi 80% kali dari itu kali ya. Dari 100. Sedangkan nilai Y adalah 100% dari 80. Bukankah ini sama ini ya? Ini kan per 100 habis, jadinya 80. Bukankah 100 per 101 sama juga 80? Terbukti jawabannya C ya. Nah, kalau salah satu antara X atau Y persen semua gimana? Oke, boleh kita coba ya. Misalnya nih, X adalah 23,3% dari 757. Sedangkan nilai Y adalah 757% dari 23,3%. Gini ya. Sebenarnya nih caranya tinggal coret aja yang sama gitu ya. Apakah yang sama? Angka yang sama coret. Oke, yang mana nih tinta merah?
Oke, 233 selesai. Persennya selesai ya. 757 selesai. Maka X menjadi 1, sedangkan Y menjadi 1%. Maka 1% itu apa maknanya? Ini bernilai 1, ini per 1/100. Nah, mana lebih besar? Ya, X lebih besar Y ya. Hati-hati. Itu kalau yang pertanyaan si Fitriana. Kalau angkanya berbeda, nah biasanya pola soal ini sengaja di set angkanya itu sama. Yang beda tuh gini, komanya beda ada. Yang pernah keluar komanya beda. Contoh, X adalah 23,3% dari 757. Sedangkan nilai Y adalah 7,57% dari 2,33. Ini ada. Nah, ya. Oke. Maka gimana caranya? Sama kayak tadi GGK, geser-geser koma. Supaya ini bisa digeser komanya, diapakan? Digeser ke kanan 2. Kalau ini geser ke kanan 2, nah berarti kan dikali 100. Yang ini dibagi 100, yang ini geser ke kiri gitu. Atau misalnya yang ini, persennya coret dulu. Coret. 23,3. Supaya jadi 2,3, geser ke sini. Ini kakak buat biru. Nih, geser ke sini. Kalau ini geser ke sini berarti kan dibagi 10. Maka yang belah sana kali 10 biar seimbang. Udah sama coret. Udah kelihatan. Mana lebih besar nih? 7.570 mana lebih besar dengan 7,57? Lebih besar X, lebih besar daripada Y. Ya. Nah. Oke, ini materi pengulangan. Jadi teman-teman yang rata-rata sudah bisa, rata-rata yang nggak ikut gitu ya. Rata-rata Feby itu ikutnya hari Sabtu Minggu. Oke ya. Kalau yang sama persen tadi, yang maksudnya, yang kayak mana sama persen? Ya silakan diketik aja gimana soalnya, biar yang lainnya ini. Sekarang kita masuk ke trik statistik. Persen kali persen. Yang tadi misalnya gini ya, jika X sama dengan 2,3% gitu ya, atau 22,3% dari 72,3. Sedangkan Y 72,3% dari 22,3%. Ini betul kayak gini. Ya, betul pertanyaannya siapa tadi? Isti, iya. Nah, kalau ini ya masih gampang. Coret aja yang sama antara atas dan bawah. Lihat nih, ada persen, ada coret. Mana lagi yang sama? 22,3. Bukankah sama dengan ini? Coret. Dah, selesai. Nah, ini ada sisa persennya, jangan lupa. Mana lagi yang sama? Ini kan sama, Kak. Coret. Ini arti dicoret bukan 0. Ini jadi 1. Yang Y jadi 1%. Berarti nilai X adalah 1. Nilai Y adalah 1%. Berarti 1/100. Persen itu kan per 100. Ini 1. Gede mana? Ya, gede X. Jadi X lebih besar dari Y. Gitu ya, Isti ya. Kak, persamaan linear. Persamaan linear itu soalnya sering keluar di TPOC ya. Di bab TPOC. Ya, nama triknya trik TPOC kalau persamaan linear. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Silakan dicoba dulu atau mau langsung Kakak bahas. Ya, nama trik nomor 12 adalah trik keseimbangan. Khusus soal-soal yang berbau rata-rata. Maka nama triknya keseimbangan ya. Oke, kita mulai. Sudah ada yang jawab. Rumus normalnya apa, Kak? Rumus normalnya X bar ya, sama dengan gini ya, rumus normalnya. Nilai siswa pertama tambah nilai kedua tambah nilai ketiga tambah nilai keempat gitu kan normalnya kan. Tambah nilai kelima per 5. Nah, ini yang buat habis waktu ya.
Ini yang buat habis waktu. Kenapa? Karena CPNS tuh waktunya 54 detik. Angkanya gede-gede. 9188 kan nggak ada ala angkanya. Maka ada namanya trik keseimbangan. Rata-rata itu menginginkan imbang. Nah, berapa patokan keseimbangannya? Nilai rata-ratanya. Kita lihat rata-ratanya berapa? 85. Nah, gitu ya. Nah, kemudian X1-nya 91 gitu ya. X2-nya 88. X3-nya 86 ya. X berikutnya 78 gitu ya. X berikutnya nggak diketahui, kita misalkan X saja. Karung kecepatan rata itu apa ya? Masa saya tambahkan semua kecepatan sudah dibagi banyaknya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata lain rumusnya ya. Abis ini kakak bahas ya. Nah, dah tanpa pembagian 5, tanpa pembagian ini. Kita fokus pada apa? Fokus pada keseimbangannya 85. Coba lihat. 91 dengan 85 itu kelebihan berapa? Oh, ternyata dia lebih 6. Nah, ya. Oke, lanjut. 88 dengan 85 kelebihan berapa? Oh, dia lebihnya 3. 86 dengan 85 lebihnya 1. 78 dengan 85 kelebihan atau kekurangan? Kekurangan berapa? Ayo, 7. Dah. Maka tanpa perlu panjang lebar, lihat nih. 6 tambah 1 kurang 7 habis. Plus 3 pindah ke sana jadi kurang 3. Kurangnya ke sana nih ya. Maka 85 kurang 3, 82. Selesai. Jawabannya D. Gitu. Ya, paham? Itu untuk cari rata-rata. Jadi mau berapapun banyaknya, kita udah menghindari perkalian. Ya, menghindari perkalian yang besar-besar. 5-nya nggak dipakai, 5-nya buang. Mau berapapun buang. Karena bisa seperti itu gitu ya. Ya karena kita kan triknya trik abnormal nih ya, bukan trik normal ya. Kok ada 2 X tambah Y tidak diketahui dan dinyatakan gimana Kak? Ya kalau X tambah Y berarti persamaannya nanti X tambah Y rata-rata bagi 2 jadinya 82. Maka X tambah Y jadinya 82 kali 2 gitu, 164 gitu ya. Oke, ada yang minta ulang Kak? Ada yang minta next? Ulang kan bisa lihat di video ya. Ini kan kakak masukin YouTube gitu. Ya kan? Nah, yang dicari rata-rata kelas. Oke ya. Nanti yang mau diulang silakan lihat di YouTube ya. Yang ini kakak masukin ke YouTube. Sekarang kita lihat rata-rata kelas atau rata-rata umum ya. Nah, ini adalah trik berikutnya untuk soal dengan rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Kalau tadi konsepnya rata-rata tunggal. Yang sekarang ini rata-rata gabungan. Nah, ya kakak ada lihat kemarin di salah satu grup teman-teman itu caranya itu masih cara normal. Sangat-sangat banyak ngabisin waktu ya. Kita buktiin. Ya, mau langsung dibahas atau mau cari-cari dulu? Bahas ya, oke. Jika jumpa soal rata-rata gabungan, trik keseimbangannya adalah urut balik. Nah, kalau di video kakak yang paket platinum itu nama temanya urut balik. Hampir semua rata-rata pakai ini. Ya, apa itu urut balik Kak? Diurut dulu, ini bukan diurut kusuk ya, tapi diurut yang terbesar ke terkecil boleh. Dari terkecil ke terbesar juga boleh gitu ya. Kita mulai. Kakak kecilkan sedikit. Nah, umur rata-rata pegawai tetap adalah 45, 30, 40. Mana paling kecil? 30 Kak, buat 30. Siapa 30? Umur pegawai kontrak PK. Ya. Kemudian mana yang tengah-tengah pasti gabungan? Siapa? 40. Itu selalu gabungan selalu di tengah. Nah, ya.
Kemudian, apalagi? Yang paling besar mana? 45. Oke, kita buat 45. Udah berurut? Ini pegawai tetap. Kan sudah diurut tadi? Iya, kita lihat selisihnya. 30 dengan 40, Kak, selisihnya 10. 40 dengan 45, selisihnya 5. Udah kecilkan, sama-sama bagi 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Maka jawabannya 2:1. Selesai. Loh Kak, mana yang dibalik? Coba lihat nih yang dibalik. Ini kan tadi pegawai kontrak. Kontraknya jadi di sini. Nah, ini kan pegawai tetap. Pegawai tetap jadi di sini. Yang ditanyakan perbandingan pegawai tetap dan kontrak. Gitu ya. Kenapa dibalik Kak? Hasil eksperimen Kakak. Jadi kalau rumus normalnya itu kan X gabungan X1 N1 tambah X2 N2 per N1 tambah N2 ternyata menghasilkan perbandingannya selalu terbalik dengan cara ini. Ini namanya cara abnormal. Kenapa dibalik? Karena kakak nemunya gitu. Ya, silakan dibuktikan. Sama kayak kejadian gini loh. Jika jumpa soal 3X sama dengan 2Y, berapa X berapa Y? Kan juga terbalik. Rata-rata banyak yang anggap X-nya 3K, Y-nya 2. Salah. Ini X per Y sama dengan 2/3. X-nya yang 2, Y-nya yang 3. Kebalik. Ini punya si Y, ini punya si X. Hati-hati. Ya, hati-hati. Fix, ada pertanyaan? Oh, pengaruh lah penempatannya. Makanya jangan asal-asal urut balik. Nah, diurut baru dibalik gitu ya. Oke, tergantung soal. Tapi intinya konsepnya selalu terbalik. Konsepnya selalu kayak gini. Triknya selalu kayak gini polanya. Bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena ini 10. Ini 5. Kakak kecilin. Supaya menghasilkan perbandingan terkecil. Ya, ada lagi yang bertanya? Fix. Kalau rata-ratanya lebih besar misalnya 48, bisa juga. Tapi biasanya ingat pola Bilbulseder angka. Yang buat soal udah di set. Angkanya tuh pasti cantik. Nah, jadi gitu ya. Oke, fix. Kalau pertanyaan dibalik berarti jawabannya 1:2. Jika yang ditanya berapakah perbandingan kontrak banding tetap, ya tinggal lihat kontraknya 1, tetapnya 2, 1:2 gitu ya. Oke ya. Kak, mengetahui urutannya Kak, yang harus 1, kedua dan seterusnya gimana? Ingat aja yang kecil ke yang besar urutannya. Udah tinggal taruh kata-katanya gitu ya. Siap ya. Kalau 48 siapa? Kalau di 48-nya misalnya gini, kalau angkanya itu 30 ya, 48 40. Berarti 48 ini pasti di sini. Kakunya soal rata-rata tuh di tengah, nggak pernah di tempat lain. Kakunya soal tuh gitu. Ya. Kalau rata-rata tuh pasti di tengah. Oke, siap ya? Iya, rata-rata pasti patokan. Kalau ada rata-rata pasti di antara. Nggak pernah rata-rata tuh lebih tinggi. Kan logikanya nilai lebih tinggi tambah nilai lebih rendah. Masa nilainya jadi tinggi gitu kan? Nggak mungkin. Ya, fix ya. Kita coba lagi. Nah, nih. Pakai trik urut balik. Kok belum dibalik? Karena pertanyaannya udah terbalik. Makanya nggak kakak balik. Itu kakak balik itu maksudnya konsepnya. Oke ya. Fix, coba nih. Nah, boleh kakak share di grup. Nomor 14. Mau coba dulu atau langsung dibahas? Gunakan logika kita. Tiu tidak sama dengan matematika. Oke. Boleh kakak bagi soalnya pun boleh. Oke, silakan mau dicoba. Kalau bingung, tinggal bilang bahas ya.
Nama YouTube-nya Muliakan, ya. Muliakan. Ini kakak kasih linknya. Kalau mau lengkapnya ambil platinum. Murah meriah kok, 157 sampai selesai SKD. Dapat 500 video untuk setahun. Dapat tryout untuk setahun. Oke ya, sudah selesai. Mari kita lanjut. Ya, 157. Nah, kita bahas ya nomor 14. Dalam suatu kelas, kok tahu nih Jaki Hanif? Iya, saya kembarannya gitu ya. Saya kembaran dari pemateri TWK TKP. Jadi makanya suaranya sama, beda. Ya, lanjut. Boleh, mau join sekarang boleh. Ya, selesai kakak nih ya. Dalam suatu kelas nilai rata-rata full SKD. Dalam suatu kelas nilai rata-rata ulangan matematika 18. Oke, kita buat. Itu apa tuh? Diketahui. Dalam suatu kelas nilai rata-rata ya, ulangan matematika 18 orang, N1 jumlah siswa yang pertama 18. Sedangkan nilai rata-ratanya berapa? Iya, X barnya diketahui 72 gitu ya. Sedangkan nilai rata-rata siswa putra berarti N2 berapa? 69. Nah, jika jumlah siswa di kelas tersebut 30, oh itu total. Ini bukan N2 ya, sorry. N2-nya belum diketahui. Tapi yang diketahui rata-rata putra adalah 69. Ini belum. Ya, tapi diketahui total ya, gampang. Total itu kan rumusnya ya kan N1 tambah N2. Tinggal kurangin aja nih 30 kurang 18. Berarti berapa? Iya, 12 ya. Dah. Maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah ini rata-rata gabungan, gampang kali urut balik saja. Nah, ya. Kalau ditanya rata-rata berarti yang ditanya adalah gabungan kedua kelas, X gabungan. Ingat gabungan selalu di tengah. Ya, berarti 69 yang kecil atau yang besar? Yang kecil buat di sini. Ini yang dua atau alias yang putra ya. Ini putra. Oh, yang 72 tadi putri. Nah, ini yang X1. Dah, tinggal logika aja 6972. Belum masuk kita ke urut balik udah dapat jawabannya. Apa? Lihat. Masa jawabannya 61 di bawah 69? Nggak mungkin. 68 bawah 69? Nggak mungkin. 70,2 kita simpan. Ya. 72 masa udah digabung sama yang kecil sama. 73,2 masa nilainya jadi lebih tinggi? Iya, jawabannya langsung C. Gitu ya. Urut balik. Kalau mau dimasukkan boleh. Nah, maka N1-nya mana? Dibalik. Ini N1. Berarti ini 18. Ini N2. Ini 12. Pasti perbandingannya berapa? Kalau dikecilkan selisihnya juga sama. Gitu ya. Tapi sampai situ aja selesai. Oke ya, kita nggak usah terlalu rumit-rumit kalau untuk rata-rata gabungan urut balik saja. Nama YouTube-nya nanti Muliakan, nama kakak. Oke ya, satu lagi. Habis itu kita langsung ke bab yang lain. Nomor 15. Nah, ini namanya YouTube-nya Muliakan. Nama kakak. Oke, udah. Yup, orang tua kakak mungkin suka India ya. Ya benar. Oke, lanjut. Kan teman-teman yang masuk di grup kan syaratnya kan subscribe itu loh. Itu dia, linknya itu. Lihat aja di IG ada tuh ya. Iya, dulu orang tua kakak suka India gitu ya. Maka ada kannya. Oke, lanjut ya nomor 15. Nah, ya ketahuan ada yang ini ya. Nilai rata-rata mau coba dulu boleh, mau lanjut ke yang lain boleh gitu ya. Kayaknya ini P-nya coba aja. Iya, karena ini salah soal. Makanya kakak buat F. Gitu ya.
Nilai rata-rata matematika dari 10 siswa, N1-nya 10. Kan rata-rata kayak gini ya. Iya, langsung F, udah selesai gitu ya. Kemudian apa? X1-nya rata-rata satunya 80 gitu ya. Jika ditambah dengan 2 anak, berarti N2-nya 2. Memiliki rata-rata X. Rata-rata keduanya X. Kan rata-rata biasanya berputar-putar tuh pertanyaannya. Tapi intinya urut balik semua. Maka nilai rata-ratanya menjadi 82. X gabungan jadinya 82 gitu ya. Nah, karena kenapa nggak buka lagi kelas diplomatik? Oh, udah lewat PNS, jadi penempatannya nggak lagi di UIN Banda Aceh, Eka, makanya buatnya online. Tahun lalu udah lewat ya. Oke, lanjut. Dah, lanjut ya. Paham? Gabungannya 82, X2-nya X. Dah, urut balik saja. Mana yang tengah? Gabungan. Gabungan selalu di tengah. X gabungan. Siapa? 82 ya. Oke. Terus apa lagi? Yang di bawah 82 siapa? 80. Siapa 80? Nah, ini 80 nih ya. X1-nya. X1-nya 80. Gitu. Dah. Kemudian pasti di sini yang tinggi. Kita belum tahu. Kita tinggal lihat perbandingan tadi. Apa perbandingannya? 10 dengan 2, ya kan? Ini 1 berarti N1-nya di sini. Ini 2 berarti N2-nya di sini. Jangan lupa urut balik. N1-nya berapa? N1-nya 10. N2-nya berapa? N2-nya 2. Kan udah kelihatan. 80 tambah 2, 82. Berarti 82 tambah 10, 92. Selesai. Oke, sebentar ya. Ada ini. Sebentar, catat dulu kakaknya. Kalian. Oke, kita lanjut. Paham ya, fix ya? Fix. Kenapa dibalik? Iya, kelas premiumnya ada. Kelas premiumnya justru kelas gratis ini dari kelas premium lah. Kelas premiumnya tuh setiap hari seminggu 6 kali. Ya. Jadi yang gratis yang Sabtu Minggu ya. Oke. Iya, Pak Ibrahim Musa, benar. Oke, kenapa dibalik itu triknya? Namanya urut balik. Kakak buat namanya triknya urut balik setiap rumus rata-rata namanya urut balik ya. Nah, nanti bisa lihat di YouTube-nya ya, biar bisa trik yang lain gitu ya. Nah, gitu. Oke, fix. Lanjut. Iya, lanjut. Mau ulang, sekali lagi diulang. Sepakat. Diulang kita ulang. Lanjut. Next ya. Iya, lanjut. Oke, sekarang kita soal-soal yang seperti ini. Yang trik, sekarang kita akan memasukin soal trik yang pola Venn. Nah, ya. Ini kan sering nih, yang sering-sering ditanya kakak bahas. Dalam satu kebun terdapat P ekor kambing gitu ya. Sebanyak 70%. Oh, sebelum ini kita coba yang mudah dulu. Ya, jangan nanti tiba-tiba langsung yang sulit. Yang mudah dulu biar paham triknya sebentar. Ya, sebentar kakak buka. Itu udah dalam persen. Nah, ini ya. Oke, nah, kita coba dulu soal yang mudah yang coba nomor 6. Ini kode-kode ini dapat video yang platinum. Semuanya ada videonya nih. Ya, kita coba nomor 6. Kita coba dulu. Kalau tadi kan udah dalam persen-persen ya. Nomor 6. Nah, nomor 6. Kan sering nih soal-soal kayak gini ya.
Di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam, 25 ekor diantaranya jantan. Di antara ayam jantan tersebut 15 ekor berwarna putih. Jika banyak ayam di kandang tersebut, ya kan? Nah, ini nama soal pola Venn. Kakak triknya tabel. Satu tabel bisa mencari semua yang ditanya. Ya, kemungkinan semua yang ditanya. Oke, kalau mau langsung dibahas, kakak bahas. Kalau mau coba dulu boleh. Ya, bahas. Oke, kalau bahas. Nah, jika jumpa soal dengan dua variabel seperti ini, kakak buat namanya itu triknya adalah tabel pengganti Venn. Ya, kakak singkat TAVEN. Oh salah, lupa ketinggalan TAVEN. Tabel pengganti Venn. Caranya tarik 3 garis ke bawah. Nah, ini kak main game nih. Tarik 3 garis ke kanan, gitu ya. Oke. Nah, gini. Apa ini maknanya? Ini total. Kita mulai. Di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam. Berarti total di sini. Kakak gantilah tintanya ya biar agak nampak gitu ya. Oke, berarti di sini 40. Nah, ini ya. 25 ekor diantaranya jantan. Kalau ada kata-kata jantan saja, berarti ini jantan, pasti di sini tidak jantan, betina. Maka kalau kata-katanya jantan saja, naruhnya di sini total jantan 25 gitu ya. Nih. Di antara ayam jantan, di antara nih, ya nih, di antara jantan 15 ekor berwarna putih. Berarti ini putih, pasti di sebelahnya tidak putih. Ya, selalu kayak gitu polanya. Di antara ayam jantan tersebut 15 ekor warna putih, berarti jantan putih. Ini 15 jantan putih. Jika banyak ayam yang tidak berwarna putih adalah 20 tidak putih. Mana tidak putih? Ini dia nih. Tabelnya tidak putih. Berapa yang tidak putih? 20. Maka ayam betina yang berwarna putih, betina kan ini. Putih mana? Putih kan ini. Nah, maka ayam betina yang berwarna putih ini yang ditanya. Ya, tinggal main lengkapin tabel gitu ya. Ini tambah ini, hasilnya harus 40, maka di sini 20. Ini tambah ini, berapa supaya 25? Selesai. Jawabannya A gitu ya. Jadi langsung dapat yang lain jika ditanya jantan tidak putih 10 ya. Betina tidak putih 10. Terus total yang betina 15. Kayak bingung posisinya. Kalau bingung nih kakak ulang. Emang pertama-tama pasti bingung. Tapi begitu tahu langsung. Jadi setiap ada soal yang polanya diagram Venn, Venn itu kan susahnya lain yang ditulis di gambar, lain yang ditulis di cerita. Ya, jadi misalnya di sini jantan, pasti di sini tidak jantan betina. Kalau di sini putih, pasti di sini tidak putih. Nah, kita maknain dulu tabelnya. Ini adalah total yang putih. Nah, ini adalah total yang tidak putih. Pelan suaranya ya. Coba kakak setel dulu ya. Apa ada kesalahan? Kenapa bisa pelan? Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes dah. Tes 1 2 jelas? Udah jelas? Aman ya? Oke. Nah, berarti ini kalau ada kata-kata jantan saja berarti itu di sini. Nah, kalau ada kata-kata putih saja berarti di sini. Nah, gitu ya tabelnya. Kalau di total itu ini. Berarti ini apa? Ini jantan putih. Ini betina putih. Ini jantan tidak putih. Ini betina tidak putih. Ini total betina. Rumusnya gimana? Ya 2 tambah 2 ini 4 gitu ya. Jadi ini tambah ini kakak gantilah nih. Ini memaknai tabelnya dulu. Kalau udah lancar ini mantap kali nih. Ini tambah ini hasilnya ini. Ini tambah ini hasilnya ini. Ke bawah juga berlaku. Ini tambah ini. Ini tambah ini.
Total juga berlaku, yang ini tambah ini gitu. Jadi sekaligus bisa langsung dapat. Kadang ada juga soal level HOTS yang ditanya berapakah selisih jumlah ayam jantan putih dengan betina tidak putih. Ya tinggal lihat selisihnya berapa nih, 15 kurang 10, 5. Berapakah perbandingan total yang warna putih dengan yang tidak keduanya? Nah, kan itu juga gitu ya. Oke, fix ya. Ini soal untuk tabel pengganti fan. Dah, kalau sudah kita bahas yang model HOTS yang sering dibuat di TO dalam bentuk pecahan. Ini dia. Nah, ini ya. Ini dia nomor 17. Nah, kayak gitu ya. Kita lihat sama-sama. Ini kakak bahas karena waktu kita udah sedikit lagi. Nah, dalam suatu kebun terdapat P ekor kambing. Sebanyak 70% kambing makan rumput. Coba lihat berapa variabel rumput daun. Oh, sama 2 variabel. Maka tarik 3 garis ke bawah ya. Nah, ini fix, ini bentar lagi habis 5 menit lagi. Kalau misal ini bahannya, tapi bahannya masih banyak sih. Ini tarik ke kanan. Habisnya kita setengah 4 kalau bahannya belum habis. Ya. Oke. Setengah 4 WIP ya. Kalau di sana mungkin ada yang WITA, ada yang ini lainnya. Nah, dalam 1 ekor kambing terdapat P. Ini pengecoh aja nanti saja. Sebanyak 70% kambing makan rumput, berarti ini rumput. Ya, ini tidak makan rumput gitu. Ya, yang satu lagi apa? Daun, berarti ini daun. Pasti di sebelahnya tidak makan daun gitu. Nah, cara buat itunya. Lanjut ya. 70% kambing makan rumput. Rumput saja cuman kata-katanya, berarti di sini. Nah, di total gitu ya. Terus apa lagi? 45% makan daun, hanya kata-kata daun aja nggak ada dibilang lain, berarti total di daun. Berapa tuh? Oh, kebalik ya. Rumputnya 70%. Nah, ya, jadi dibilang sebanyak 70% kambing makan rumput. Ini 70. Sebanyak 45% makan daun. Berarti ini 45. Nah, gitu ya. Dan 1/5 dari kambing itu kan berarti dari total di sini. Ya, makan rumput dan daun. Mana rumput daun? Ini. Rumput daun. 1/5 karena semuanya dalam persen, opsinya dalam persen, ubah ke persen. Kali 100%. Berapa nih? 10 bagi 5, 2. Berarti jadinya 20%. Maka ini angkanya 20%. Itulah dia kalau soal udah hot ditambah lagi persen-persen ya. Nah, oke, lanjut. Jadinya ini 20%. Apa pertanyaannya? Berapa persenkah yang tidak menyukai? Ini M-nya ketinggalannya. Keduanya. Mana yang tidak menyukai keduanya? Berarti tidak rumput, tidak daun. Ya. Lah Kak, ini cuma 3. Ingat, jika dalam soal dalam persen, maka total selalu serah. Iya, ini dia mata rantai yang hilang. Yang kebiasaan peserta tuh bingung. Nah, udah 4. Udah tinggal lengkapkan tabel ya kan yang di 70 supaya 130. 20 supaya 45 berapa? 15. Dah gitu ya. 15 supaya 30 ya juga 15 selesai. Jawabannya apa? Oh, sorry. Kita ada yang salah nggak ada kan? 20 ke 45. Iya, sorry. Ini yang mana nih? Terjadi typo. Oke, sebentar. Kakak hapus dulu. Ya, 20 ke 45, 25. Sorry. Ini berarti 5. Ya, jawabannya D. Gitu dia. Kalau untuk soal dengan persen. Ada satu lagi soal kalau dia bentuknya pecahan. Ya, biasa dalam pecahan. 1/2 yang makan kambing, 1/3 makan kambing dan daun. Nanti yang persennya ganti angka 1/1. Gitu ya. Oke. Nah, ulang atau mau di YouTube aja? Nah,
Kalau kecepatan apakah sistemnya begitu? Kecepatan gimana? Kecepatan jarak dan waktu. Jarak dan waktu triknya angka cantik ya. Oke. Kalau oke, kalau tidak menyukai keduanya ya biasanya polanya di sini ya. Menyukai keduanya di sini gitu ya. Tergantung dari ininya. Ini tidak kan tidak menyukai keduanya berarti tidak rumput, tidak daun. Bahasanya tidak menyukai keduanya. Eksplorasi kata gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba satu lagi soal 3 variabel. Nah, soalnya 3 variabel. Di suatu perjamuan terdapat 3 jenis makanan, ya kan? Ini dia nih 3 variabel. Nah, 20 orang ngambil es krim, 20 orang ngambil buah, 22 orang ngambil kue, 8 orang ngambil kue es krim gitu. Ingat trik pengganti tabel tadi hanya berlaku untuk kasus 2 variabel, tidak berlaku untuk 3 variabel. Nah, jadi teman-teman harus ngerti juga ini soal berapa variabel ceritanya. Ya, kalau 3 variabel ya kakak buat triknya namanya trik jomblo. Suka-suka kakak aja nih buat ya kan biar mudah ngafal. Ya, nama triknya trik jomblo. Ya, kita akan masuk konsep dulu sebelum kita ini biar paham. Apa kelemahan diagram ya tabel Venn 3 variabel? Adalah ceritanya yang digambar dengan yang dicerita angkanya beda. Di sini ada semesta alias total ya. Ada 3 variabel di sini 3. Nah, kan gini, ini yang tidak menyukai apapun, kakak misalkan TD tidak. Ini yang menyukai S misalnya A. Ini yang memilih buah B. Ini yang memilih apa tadi? Lupa kakak satu lagi. 3 jenis, ada es krim, buah, kue. Nah, maka dapatlah irisan ini, ya, ini itu adalah si AB. Ya, terus apa lagi ini, ya, ini semua nih, ini adalah si BC. Terus apa ini semua nih, ini adalah siapa? Si AC. Lalu yang di tengah nih, yang kena ketiganya, inilah adalah si ABC. Nah, dalam soal, kalau kita pakai trik ini, lain yang dicerita, lain yang diangkanya. Itu yang sering terjadi salah. Maka trik cepatnya adalah trik jomblo yang total dikurang yang tidak menyukai apapun, yang sendiri-sendiri, yang jomblo-jomblo dilestarikan gitu ya. Nah, yang berdua-duaan dikurang, dimusnahkan, nggak boleh belum nikah gitu. Nah, cara ngapalnya. Yang bertiga boleh, mungkin dia udah ada anak gitu ya. Udah ini trik cepatnya ya. Nah, jadi ini trik ini nggak payah buat gambar, langsung masukin angka. Nggak apa-apa terbalik-terbalik. Yang sendiri buat di A. Contoh. Ya, kita mulai. Sorry nih. Ya, sebentar. Nah, kita mulai. Kakak kecilkan dulu biar muat. Nah, kita mulai ya. Mana nih kata-kata nih? Dalam suatu perjamuan 3 jenis makanan yang dihidangkan untuk para tamu, 20 es krim. Sendiri dia, taruh aja nih di mana aja pun boleh 20. Mana lagi yang sendiri? 20 orang ambil buah, sendiri lagi, taruh langsung di sini. Tambah 20. Terserah mau terbalik-balik. Gak apa-apa, yang penting cepat. Dua orang ambil kue, sendiri lagi, taruh lagi di sini. Nah, rata-rata selebihnya 22 berurutan, ya enggak? 8 ambil ini langsung, kurang 8, kurang 7, kurang 10, pasti gitu. Yang kecil rata-rata apa? Nah, apa nih? Jika yang tidak mengambil makanan ada 2 orang, oh berarti TD. Ya. Total ya 44. Ya, jangan lupa nih sama dengan ditambah ABC, dah selesai. 44 kurang 2, 42 ya. 20 tambah 20 tambah 22 berapa nih? 62. Utang 8, utang 7, utang 10 berapa tuh? Utang 25 ya. Gini, tambah ABC gitu ya. Ya, maka didapatlah ABC-nya berapa? Ayo. 5 selesai gitu ya. Jawabannya A. Oke, fix ya. Jadi selalu kayak gini, soal yang 3 variabel kaku dia, langsung aja
Langsung sama rumus itu, nggak usah buat-buat gambar ya. Tapi rata-rata soal seperti ini jarang keluar. Ini rata-rata levelnya SKD STAN. Oke, nah, fix. Lanjut, lanjut soal lain ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut. Posisi duduk. Oh, hari ini nggak ada bahan posisi duduk. Ya, posisi duduk udah kemarin di punya. Sekarang kita perbandingan. Kakak nggak ada masukin posisi duduk. Kalau mau boleh ke depan ya. Nah, ini nih nomor 19. Perbandingan triknya apa gitu ya. Ini bisa dikerjakan kurang dari berapa detik ya. Iya, langsung ya. Seekor. Nah, ya, itulah ya. Gini ya, Sabtu Minggu tuh kita ngikuti pemateri platinum gitu. Kalau yang platinumnya, kalau kayaknya bab hari apa nanti itu ini gitu. Jadi kalau mau ini, karena jadwalnya kan seminggu 6 kali, Sabtu Minggu tuh ngikuti yang platinum gitu ya. Oke ya, nah ini nama triknya jika jumpa soal seperti ini, nama triknya K, Nah, K kali ba bagi ta tambah selesai. Kalau jumpa soal-soal dengan pola kayak gini, pertama 4, berarti 4 kali berapa angka satunya 3. Oh jangan lupa minggunya ketinggalan, 4 minggu kali 3 minggu. Ba bagi ta tambah 4 minggu tambah 3 minggu selesai. 4 minggu kali 3 minggu 12 mm. 4 minggu tambah 3 minggu 7 M. Aniaya yang sama. 1 minggu berapa hari? 7. Aniaya lagi. Dah selesai. Jawabannya 12. Gitu ya. Oke, fix. Gampang ya. Nah. Kak, boleh nggak Kak saya kali terus 4 kali 3, 12 Kak? Nggak boleh. Kebetulan sama gitu. Yang bolehnya ini. Mau angkanya berapapun sama. Tapi ini triknya khusus untuk 2 variabel. 3 variabel pakai apa? Misal ada satu lagi si kerbau gitu ya. Maka pakai cara normal 1/4 minggu, 1/3 minggu, misalnya 2 minggu. Nah, sama dengan 1/X. Ini jika lebih dari 2 variabel. Yang Kabata hanya 2 variabel gitu ya. Kenapa 7 dicoret? Karena dalam hari. Nah, 1 minggu sama dengan 7 hari gitu ya. Oke, itulah kenapa dicoret. Fix ya, banyak nih perbandingannya lain sampai perbandingan HOTS nih yang sering ditanya-tanya di grup-grup tuh ya. Yang penting hati-hati kalau sebari link kakak Ki gitu ya. Itu yang tukang Ki juga kakak. Yang ngajar juga kakak. Oke ya, ini soal tahun 2000 berapa nih pernah keluar yang berikut. Dibaginya kapan kakak? Maksudnya dibagi apa? Coba yang 3 variabel. 3 variabel ini ya. Ini 3 variabel. Ini 3 variabel rumusnya. Kalau 3 variabel dia pakai ini. Samain penyebutnya udah dapat, nanti baru dibalik. Nah, gitu ya. Oke. Oh, adalah namanya soal FR gitu ya. Namanya kan soal-soal FR. Tapi kakak nunggu ya, teman-teman gini. Kakak nunggu FR yang terbaru. FR tahun lalu itu punya tahun lalu. Kakak nunggu yang terbaru. Kapan dapat yang terbaru? Kakak punya member 14.000, 14.000, 1.400. Biasanya teman-teman 1.400 ini setelah selesai tes baik dia nak. Baik dia adik, oh, nak pula ya. Dia akan apa? Akan bagi-bagi. Tadi aku soalnya kayak gini loh, tadi kayak gini, kayak gitu. Itu baru kakak buat e-book. Nah, baru kakak bahas. Nah, kalau yang gratis seminggu 2 kali, kalau yang platinum seminggu, yang platinum tiap hari. Ya, gitu ya. Jadi ya butuh juga kita yang platinum untuk apa? Untuk biar grup ini berjalan terus gitu ya. Iya, siapa yang tes duluan gitu. Tahun lalu kakak juga kayak gitu. Banyak kali. Karena apa? Beda instansi kan. Maka hati-hati. Siapa yang ada yang sama? Bersainglah kalian.
Kementerian Agama paling lama, betul. Maka Kementerian Agama muntah-muntah dia dapat. Ya, kebanyakan dia dapat. Oke, lanjut. Nah, ya. Lanjut soal nomor 20. Kemendikbud, iya kali ini kayaknya Kemendikbud juga lama ya. Pengumuman aja tanggal 11 ya. Nah, selamat yang di Kemendikbud. Biasanya yang paling cepat Kemenkumham ya. Oke, ini kita soal kali ini pernah keluar di tahun berapa ya? 2000 berapa nih ya. Tapi bukan di tahun lalu, tahun sebelumnya. Ya. Ya Kemenkumham, kita baik-baik sama si Ike ya, biar Ike mau nih ngasih tahu ya kan apa yang keluar gitu Ike ya. Canda kok. Kakak udah ada yang tugas yang untuk ikut tes ya di tim kakak. Oh, soalnya nggak sama untuk Maulana, tapi polanya sama gitu ya. Makanya kepala BKN ada bilang, barang siapa yang mengasih tahu fail report, ya, maka kita akan mana bisa dideteksi gitu ya. Tahun lalu juga gitu ya. Oke, kita coba nomor 20 ya, karena waktu udah terbatas langsung kita bahas. TWK setiap hari Minggu, yang gratis setiap hari Minggu jam nih. Kalau yang ini udah kemarin ya, selang-seling. Kalau yang platinum, kok yang gratis hari Minggu jam 14. Ya jam 2 ya. Oke, lanjut. TWK TKP hari Minggu. Jadi cuman 45 menit. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal. Oke, ini kita pakai trik cepat ya. Nah, sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal ini secara gampangnya jangan pakai eliminasi substitusi habis waktu. Tapi pakai apa? Pakai perbandingan. Jadi sepatu dan sendal jumlahnya 1.200. Ini kata kunci. Ya. Dan jumlah sepatu, lihat nih, sepatu ya, banding sendal. Berapa perbandingannya? Jumlah sepatu berarti sepatu lebih banyak. 3 kali jumlah sendal, 3:1, selesai. Yang mendaftar platinum langsung japri adminnya kakak, yang tadi ngasih link. Ya, lanjut. 3 kali lipat jumlah sendal, 3:1. Berapakah pasang sepatu yang akan dibuat? Tinggal lihat, kalau ditanya sepatu, kelipatan 3 saja. B, selesai gitu ya. Kalau mau cara keduanya, totalnya 1.200. Bukankah total 3 tambah 1? Berarti 4/4. Yang ditanya sepatu, berarti 3. 3/4 kali 1.200. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 900. Itulah kakunya angka. Ya. Jadi jawabannya B. Ini baru terkejar, kurang dari, kalau misalnya udah paham, kurang dari 10 detik. Kalau kakak kan pelan-pelan ngajarinya. Kalau kakak cepat-cepat nanti protes. Kak, kencang kali. Kak, kencang kali. 3/4 dari mana? Ini 3. Kan tadi ditanya apa toh? Total. Totalnya itu kan ada berapa pembandingnya? 3 dengan 1, 4. Gitu. Ya. Bukan kalau 3 kurang 1 itu selisih. P3K kakak nggak buat. Ya, P3K kakak nggak buat. Karena P3K bukan trik. Jadi P3K itu hafalan. Yang kakak trik ini tiu gitu ya. Kalau geometri juga ada trik cepatnya ya. Di videonya ada. Kalau nanti kita masuk bab geometri, luar biasa berpola. Ya kalau tiu emang tes intelijensi bukan tes hafal rumus. Ya. Ulang ya, ulang. Oke, kakak ulang sedikit. Ada 2 cara untuk cara ini. Cara pertama kita bisa lihat dari kelemahan si pembuat soal. Nah, apa kelemahannya Kak? Lihat. Sepatu sendal. Sepatu 3 kali lipat dari sendal. Berarti 3:1. Maka tinggal cari aja kelipatan 3. Ini 3. Kelipatan yang mungkin apa? Iya, B. Selesai. Itu ya. Nah, ya. Kalau mau cara yang kedua lebih pasti, berarti apa? Kan total udah diketahui. Maka bukankah ini 3 dan 1? Berarti totalnya tambah per 3 tambah 1. Yang ditanya sepatu, berarti 3 di atasnya gitu. Kali 1.200 ya. 3 tambah 1, 4. Berarti 3/4 kali 1.200. Coret, coret.
Ini 3. Nah, 3 kali 3, 9. Gitu ya. Oke, fix ya untuk soal gini. Ada lagi nih soal yang lain. Kita 3 menit lagi ya. Ini kan soal HOTS ya. Nah, ini soal HOTS. Sebuah rumah sakit sedang direnovasi, diperkirakan selesai dalam 30 hari kerja yang dikerjakan oleh 5 pekerja. Setelah 20 hari kerja, 3 orang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Nah, berapakah mundurnya penyelesaian renovasi tersebut? Ini namanya kalau kakak nama triknya tapon, tabel poin. Kalau tadi tapen, mengubah menjadi poin ya, tapon. Karena nih waktu kita sudah habis, jadi kakak kasih tahu aja trik-triknya karena ini dibagi ini juga tapon. Bedanya ini ditanya apa? Jumlah pekerja. Kalau tadi ditanya mundurnya pekerja. Nah, polanya kayak gitu. Kalau ini apa? Nah, ini perbandingan senilai yang terjadi ada variabel penambahnya. Nah, ini juga ada triknya. Tapon tuh tabel poin. Kalau ini gampang sekali, hanya perbandingan senilai. Ya. Tuh. Kalau ini gampang kali. Acan ini dia geometri, perbandingan geometri acan, angka cantik. Gimana lihatnya? 10 kali persegi B. Ya udah, berarti kan 10 1. Nggak mungkin lahir 4, buang. Nggak mungkin lahir 2, buang. Nggak mungkin lahir 4, buang. Nggak mungkin lahir 4, buang. Dah, C selesai gitu ya. Itu kalau nanti temanya acan. Nah, kalau ini juga sama, 36. Mana yang bisa diakarkan? 900 selesai. Nah, ini geometri. Nggak apa-apa kita sambung. Ya. Ini juga lihat trik ujung. 3 kali 3, 9. Pasti ini bukan. Kalau salah satu diturunkan, pasti turun. Selesai. Asik kan? Kayak gitu ya. Karena waktu kita udah habis. Nah, ya sehingga kita akan sambung ke hari kalau TIU berikutnya itu malam minggu ya, gabung sama kelas platinum. Oke, kakak akhiri, semoga bermanfaat. Yang kira-kira butuh akun videonya bisa bantu teman-teman ya, mungkin bisa japri kakak ya, semoga bermanfaat ya. Bahasa Indonesia kapan kak? Bahasa Indonesia di materi TWK ya. Nah, udah deh di materi TWK bahasa Indonesia. Oke, kakak akhiri, selamat sore atau siang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.